Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala rasulahu uswatan hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Wassalatu wassalamu ala mab'usi rahmatan lil alamin liyubashshiral mu'minin wa yunziral kafirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha fi sifat Rasulillah kana khuluqul Qur'an. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat yang saya cintai, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya sebagai suri tauladan terbaik bagi makhluknya. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasul utusan Allah yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, memberi kabar gembira kepada orang yang percaya dan memberi peringatan kepada orang yang ingkar. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb yang sangat menyayangi hambanya, memberikan pedoman yang tak lekang oleh zaman. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi suri tauladan yang baik bagi kita semua sebagai manifestasi dari pedoman yang diberikan. Oleh karena itu, Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana keseharian Rasulullah, beliau menjawab, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Di antara sifat Rasulullah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an adalah beliau tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, mempertimbangkan sesuatu atas emosionalnya atau bodohnya, melainkan beliau berbicara berdasarkan ilmu. Bentuknya dapat dengan bermusyawarah atau melihat keadaan ketika akan berbicara. Suatu hari setelah perang Badar, Rasulullah meminta kepada para sahabat mengenai tawanan perang. Abu Bakar berpendapat, mereka masih ada hubungan darah denganmu. Lebih baik biarkan mereka ditebus oleh keluarganya. Semoga saja Allah memberi hidayah. Lalu Umar berpendapat, mereka telah mendustakanmu, mengusirmu dan memerangimu. Lebih baik bunuh saja mereka. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Abdullah bin Rawaha. Di dekat kita ada lembah yang banyak kayu. Kita dapat menyalakan api besar di sana, lalu melemparkan mereka ke dalamnya. Rasulullah masuk tenda untuk mempertimbangkan ketiga pendapat tersebut. Dan keputusan yang diambil adalah pendapat dari Abu Bakar. Di lain waktu, Rasulullah didatangi seorang pemuda yang suka berzina, ingin bertaubat dan masuk Islam. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin masuk Islam, lantas apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah menjawab, "Ucapkan 2 kalimat syahadat dan jangan berbohong." Pemuda itu pun merasa senang karena Rasulullah tidak menyinggung soal kebiasaannya itu. Lalu ia bergumam dalam hatinya, ternyata Islam memang mudah. Rasulullah hanya menyuruhku untuk tidak berbohong. Sampai akhirnya datang hasrat pemuda itu untuk berzina. Ketika akan melakukannya, ia teringat pesan Rasulullah dan ia bergumam dalam hatinya, bagaimana jika Rasulullah bertanya dari mana saya, sedangkan saya tidak boleh berbohong. Dalam 2 kejadian tersebut, Rasulullah berbicara dan mengambil keputusan dengan banyak pertimbangan dan berdasarkan ilmu. Bisa saja Rasulullah tidak mengambil pendapat Abu Bakar atau menyinggung kebiasaan buruk pemuda tadi. Namun, karena Rasulullah selalu mempertimbangkan apa yang keluar dari lisannya, sehingga hanya kebaikan yang terpancar darinya. Itulah makna Quran surat An-Najm 3 dan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.